Saat hampir tenggelam, pendekar ini malah ketemu dengan Putri Duyung yang bening banget, Wak. Wow. Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Vandalan Movie. Kali ini kita mau review film action fantasi Cina yang berjudul The Legend of Mermaid yang dirilis tahun 2020. Film ini akan menceritakan tentang sekelompok pasukan kerajaan yang dikirim raja untuk misi rahasia. Mereka dikirim untuk mencari sebuah pulau tersembunyi di Laut Timur yang konon katanya di pulau itu ada mata air yang bisa memberikan hidup abadi. Namun perjalanan mereka tidak begitu mulus. Di tengah perjalanan mereka bertemu naga yang sangat besar dan menghancurkan kapal mereka. Salah satu pasukan bernama Yan Li hampir ditelan hidup-hidup oleh naga itu, Wak. Namun yang tak disangka ada Putri Duyung yang muncul dan menyelamatkan hidupnya. Wah, enak nih ceritanya ya kan? Yaudah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Setelah berlayar berhari-hari lamanya, para pasukan kerajaan belum menemukan pulau tersembunyi yang mereka cari. Mereka mulai kelaparan dan persediaan makanan juga sudah habis. Hingga akhirnya pemimpin mereka yang si baju merah ini, dia merupakan seorang gubernur. Dia menyuruh membunuh salah satu tahanan mereka untuk dijadikan makanan, Wak. Waduh, kejam kali ya. Kemudian Yan Li, nah ini dia anak mudanya. Dia menahan mereka dan menolak kanibalisme, apapun alasannya. Lantas karena mereka udah kelaparan, jadi akhirnya bertarung melawan Yan Li. Lalu si gubernur menghentikan keributan itu. Dia mengatakan ke Yan Li harus patuh dengan perintahnya, karena dialah perwakilan kerajaan di tempat ini. Otomatis melihat titah raja yang dipegang si gubernur ini, Yan Li pun langsung tunduk dan patuh, Wak. Karena jika melanggar sama aja dia berarti seorang pengkhianat. Ya udah tuh, si gubernur langsung menyuruh si Yan Li untuk mengeksekusi tahanan itu. Nah, tahanan ini bernama Afu. Dia menangis sambil memohon belas kasihan mereka. Lalu saat akan dieksekusi, tiba-tiba kapal mereka terguncang hebat. Mereka pun langsung melihat ke atas dan alangkah kagetnya mereka melihat melihat seekor naga yang sangat besar. Naga yang sangat besar itu memporak-porandakan kapal mereka hingga hancur. Beberapa pasukan dan gubernur sempat menyelamatkan diri di kapal kecil mereka, termasuk si Afu yang tahanan tadi. Tapi tidak bagi Yan Li, dia malah ditinggalkan oleh mereka dan tenggelam. Saat tenggelam, Yan Li melihat naga besar itu sudah berada di depannya dan akan memakannya, Wak. Lalu tiba-tiba ada seekor Putri Duyung yang datang bernyanyi di depan naga itu dan membuat naga itu langsung pergi. Tak lama kemudian Yan Li pun terbangun di sebuah daratan bersama Putri Duyung tadi. Saat terbangun, Putri Duyung itu terlihat sesak dan langsung mencium si Yan Li, Wak. Dan seketika itu Putri Duyung itu bisa bernapas normal. Putri Duyung ini bernama Yin. Dia ternyata bisa berbahasa manusia. Tidak hanya itu, dia juga bisa meniru suara yang dia dengar. Contohnya suara si Yan Li ini. Yan Li pun terpesona dengan kecantikan Putri Duyung itu. Tapi melihat dia tidak berpakaian, Yan Li langsung memberikan jubahnya. Lalu tiba-tiba gubernur dan pasukannya datang dan menangkap si Yin. Mereka semua kaget saat melihat si Yin itu adalah Putri Duyung. Lalu ekornya si Yin berubah menjadi kaki manusia. Di sini si gubernur sadar bahwa sepertinya mereka telah menemukan pulau tersembunyi yang mereka cari. Inilah pulau yang mereka cari yang berbentuk seperti kura-kura, Wak. Lanjut, mereka pun kelaparan dan berniat membunuh si Yin karena mereka yakin dengan memakan Putri Duyung, mereka bisa awet muda. Melihat si Yin akan dibunuh, Yan Li langsung menahan mereka semua, Wak. Tak lama kemudian si penjaga yang kecil ini melihat ada batu yang bergerak. Dan ternyata batu itu adalah kepiting. Tapi itu bukan kepiting biasa. Kepiting itu seperti parasit yang menyerang otak manusia dan mengontrolnya. Wah, sama seperti monster di film Suicide Squad ya, yang bintang laut itu loh. Oke, lanjut, si gubernur pun langsung menembak kepala anak buahnya yang kecil itu karena sudah seperti zombie. Namun yang mengerikan, kepiting batu parasit itu tidak hanya satu tapi sangat banyak. Mereka semua pun panik dan langsung kabur. Mereka mencoba melempar bom ke arah kepiting-kepiting itu tapi jumlahnya terlalu banyak. Gubernur yang jahat ini bahkan sampai mengorbankan anak buahnya agar dia bisa selamat. Sembari berlari, Yan Li menyadari kalau kepiting-kepiting itu takut dengan hutan. Dia pun menyuruh mereka semua untuk segera masuk ke dalam hutan, Wak. Dan benar saja, ratusan ribu kepiting itu berhenti mengejar setelah mereka masuk ke dalam hutan.
Sepertinya mereka lebih takut apa yang ada di dalam hutan itu. Mungkin ada makhluk yang lebih mengerikan lagi. Mereka makin yakin setelah melihat ada jejak cakar naga yang cukup besar ada di tanah. Beberapa dari mereka mulai ketakutan. Tapi si gubernur tidak peduli dan mengeluarkan surat perintah raja. Dia membacakan lagi misi mereka ke sini, yaitu untuk mencari mata air umur panjang dan membawanya ke raja. Mendengar perintah itu, mereka pun semua tunduk dan harus melaksanakannya. Tidak hanya itu, raja juga memberikan sebuah catatan tentang Laksamana Zeng yang beberapa ratus tahun lalu pernah menemukan pulau ini. Dia meyakini ada mata air kehidupan di pulau ini. Hal itu juga dibenarkan oleh Si Yin karena ibunya dulu pernah bercerita kalau ada sekelompok manusia pernah datang ke pulau ini. Itu makanya para putri duyung bisa berbahasa manusia, Wak. Lalu gubernur meminta Si Yin membawa mereka ke sana. Tapi Si Yin pun menolak karena mustahil mereka ke sana. Mata air itu dijaga oleh sang naga. Lantas karena menganggap Si Yin ini tidak berguna, jadi si gubernur ingin membunuhnya. Tapi Yanli menahannya. Dia mengatakan Si Yin bisa membantu mereka untuk mengalahkan sang naga, karena nyanyian suara duyung bisa membuat naga itu melemah. Akhirnya si gubernur pun setuju. Setelah dari situ mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi Si Yin belum kuat untuk berjalan, Wak. Makanya dia meminta gendong terus sama si Yanli ya. Aduh, manja kali Godek. Lanjut di jalan, Yanli bercerita ke Si Yin kalau dia sebenarnya bukanlah orang baik. Dia adalah pasukan dan penjaga kerajaan, dan dia pernah membunuh orang juga. Meski begitu, Si Yin merasa kalau Yanli ini orang yang baik dan sepertinya dia mulai menyukai Yanli, Wak. Setelah berjalan beberapa sentimeter, salah satu pasukan mereka diterkam sesuatu yang mengerikan, tapi mereka tidak menyadari karena begitu cepat. Tak lama kemudian mereka menemukan sesuatu yang berbentuk aneh, semacam buah ginseng yang besar yang diselimuti air. Mereka yakin pasti benda itu adalah buah ginseng yang bisa memberikan awet muda bagi yang memakannya. Lantas si Algojo ini tidak sabar dan ingin memakan, lalu dia menyentuh benda aneh itu. Tangannya terasa terbakar setelah memegang benda itu, Wak. Ternyata yang mereka kira buah ginseng itu adalah naga yang sedang melikuk tubuhnya. Naga itu ternyata sedang menikmati santapannya yang ternyata anggota mereka juga yang tadi, Wak. Nah, naga ini juga lah yang menghancurkan kapal mereka tadi, tapi ukurannya sekarang lebih kecil dikarenakan dia berada di daratan. Lalu mereka meminta si putri duyung untuk menyanyi agar mereka bisa membunuh naga itu. Tapi Si Yin mengatakan kalau dia nggak bisa nyanyi sekarang, dia hanya bisa menyanyi 1 kali sehari. Kalau dia menyanyi lebih dari 1 kali dalam sehari, maka dia nggak akan bisa berbicara lagi selamanya. Lantas mereka pun semakin panik dan naga itu mulai memakan mereka satu persatu. Senjata api dan panah pun tidak bisa melukai sang naga. Tunggu dulu, kalau dilihat-lihat naga ini imbang-imbang sama naga Indosiar ya kan? Berarti ini editornya dari Indosiar nih, yakin aku. Oke lah, lanjut. Mereka pun mencoba melempar bom ke arah naga itu, tapi malah mereka dihajar duluan sama si naga. Lalu tak sengaja bom itu malah terlempar ke arah Si Yin. Langsung dengan cepat Yanli melompat dan menyelamatkan Si Yin dan Afu. Nah di sini Si Yin terpesona melihat aksi heroiknya Yanli, tapi kok malah jijik pas ngeliat si Afu yang juga terpesona kan? Hah, cuy. Oke lanjut, mereka pun segera berlari ke arah goa untuk menyelamatkan diri. Tapi ya jahatnya si Capcay ini, dia malah menembak Si Yin sebagai umpan agar memperlambat naga itu. Gak ada memang tengkorak kepalanya anak ini ya kan? Lantas Yanli pun dengan cepat menggendong Si Yin masuk ke dalam goa. Di dalam, Yanli pun begitu marah pada si Capcay ini karena telah menembak Si Yin. Yanli pun langsung menghajar si Capcay ini dan bertarung dengannya. Melihat perkelahian itu, si gubernur pun menyuruh mereka berdua berhenti. Lalu gubernur menodongkan pistol ke kepala Yanli. Tapi Yanli nggak takut sama sekali karena merasa dirinya benar. Gubernur pun tiba-tiba menembak kaki si Capcay ini agar si Yanli merasa impas dengan apa yang si Capcay ini lakukan. Lalu si gubernur menyuruh si Capcay ini untuk jangan banyak kali gayanya setelah ini. Setelah keributan itu, tiba-tiba salah satu anak buah mereka tewas di tempat akibat dipanah oleh sekelompok orang suku asli di goa ini. Di sini keadaan mereka terancam dan kalah jumlah. Lalu Si Yin menunjukkan ke mereka kalau dia adalah seekor putri duyung. Mereka pun langsung berlutut karena menganggap putri duyung itu adalah dewa. Selain itu, Si Yin juga bisa berbicara bahasa suku tersebut, Wak. Akhirnya mereka semua pun selamat dan diterima, kemudian dijamu oleh penduduk asli goa ini. Mereka diberikan makan malam dan jamuan yang sangat nikmat, Wak. Si Yin juga diobati kakinya dan sekarang dia sudah bisa berjalan normal. Dan yang paling beruntungnya si Afu ini, dia malah diajak menikah oleh wanita cantik dari suku itu. Wah, oke sekali dia ya.
Mulai dari awal selamat nggak sengaja, sekarang malah diajak nikah sama wanita dari suku Goa ini. Enak kok bos ya. Oke lanjut, mereka memilih Afu untuk dinikahi dan membawanya ke dalam. Setelah itu mereka semua lanjut minum-minum sambil dihibur oleh tarian dari orang-orang Goa itu. Hingga mereka semua pun mulai mabuk wak. Tak lama kemudian Yanli memarahi Shin karena ikutan minum juga. Karena hal itu membuat lukanya jadi susah kering. Kemudian Yanli mengikat kembali luka Shin dengan kuat. Karena terlalu kuat membuat Shin pun menangis. Ya jelas karena dia putri duyung, air mata Shin berubah menjadi mutiara. Karena tidak berhenti menangis, Yanli pun memberikan dia sebuah permen. Langsung Shin berhenti menangis wak karena baru itu dia makan permen yang manis. Di sini Yanli bercerita tentang masa lalunya pada Shin. Dia dari kecil dilatih menjadi petarung yang hebat dan menjadi pasukan kerajaan. Bahkan dia juga pernah membunuh orang-orang yang lemah karena perintah raja. Apalagi secara tidak sengaja dia pernah membunuh anak kecil yang tak berdaya. Ya karena memang itu adalah tugasnya, tapi dia bersedih karena hal itu. Melihat Yanli bersedih, Shin pun menciumnya wak. Lalu Yanli pun mengatakan dia tidak seharusnya mencium Yanli karena hanya suami Shin nantilah yang akan mencium Shin. Tapi malah Shin berharapnya Yanli yang menjadi suaminya kelak. Di sisi lain ternyata ada yang mulai tak beres. Saat gubernur dan pasukan yang lain mulai mabuk, semua orang-orang dari suku itu berteriak tidak jelas wak. Tak lama kemudian kepala suku mereka pun keluar. Kemudian orang-orang Goa itu mulai menyerang dan berusaha membunuh mereka semua. Satu persatu mereka pun tewas dibunuh oleh orang-orang Goa itu. Di situ juga terlihat gubernur tersudutkan. Nah si Capcay yang melihat gubernur dalam bahaya langsung menyelamatkannya. Tak lama kemudian Yanli datang dan menghajar orang-orang Goa itu. Kemudian mereka semua ketakutan dan kabur terbirit-birit. Setelah itu mereka mencari keberadaan Afu yang dibawa mereka tadi untuk menikah. Tapi bukannya menikah dan enak-enak, ternyata Afu malah dijadikan tumbal sebagai ritual wak. Di situ Shin melihat ternyata di belakang mereka adalah sumber mata air yang mereka cari. Namun mata air itu masih kering dan belum mengalir. Nah orang-orang Goa itu adalah para penyembah naga. Mereka akan memberikan tumbal kepada sang naga dan mata air umur panjang itu akan mengalir setelah mereka memberikan tumbal ke naga. Tak lama kemudian mereka pun memulai ritualnya. Yanli di sini tidak bisa melihat begitu saja Afu akan dijadikan tumbal. Jadi Yanli tidak peduli sama sekali dan langsung bertarung melawan mereka semua sendirian. Di sini Shin ingin menolong tapi dia ditahan oleh si Capcay ini wak. Setelah bertarung lama, Yanli pun kalah jumlah dan akhirnya dia tumbang. Melihat Yanli akan dibunuh, Shin dengan kekuatannya meniru suara naga dan membuat mereka semua tertipu. Mereka mengira naga telah datang dan langsung kabur. Namun tak disangka sekarang Shin malah disandra oleh si gubernur kecap ini. Dia melihat Yanli sekarang gak berdaya dan memanfaatkan situasi ini wak. Gubernur menyuruh anak buahnya mengikat Yanli dan Afu dan akan menumbalkan mereka kepada sang naga. Semua itu untuk mengalirkan mata air yang dia cari. Dan tak lama kemudian sang naga itu benar-benar datang. Gubernur memanfaatkan rasa cinta Shin untuk menyelamatkan kekasih hatinya itu. Dengan dia melihat Yanli yang akan jadi santapan, Shin pun tidak punya pilihan lain selain menyanyi untuk menaklukkan sang naga. Meski itu akan membuatnya sekar juga wak. Sang naga pun akhirnya pingsan setelah mendengar suara indahnya Shin. Begitu juga Shin yang sekarat dan berubah menjadi wujud aslinya setelah menyanyi untuk terakhir kalinya. Di kesempatan itu mereka pun melempar peledak untuk membunuh sang naga. Tapi bukannya mati, sang naga malah menyerang balik dan memakan si Capcay ini wak. Nah ini aku agak senang si Capcay ini betulan jadi Capcay. Lanjut si gubernur pun panik dan memaksa Shin untuk menyanyi lagi. Tapi percuma aja, dia udah nggak bisa nyanyi lagi. Gubernur yang psikopat ini malah menembak Shin. Dan itu membuat Yanli benar-benar sangat marah wak. Dengan semua kekuatannya dia melepaskan tali ikatannya itu. Yanli benar-benar sangat marah dan memotong tangan si gubernur ini. Dia sudah tidak peduli lagi dengan perintah dan jabatan si gubernur. Di matanya hanya ingin membunuh si gubernur kecap ini. Tapi sang naga malah datang dan menghantam Yanli. Di situ Yanli menyadari bahwa batu yang ada di altar ternyata adalah meriam. Dia menyuruh si Afu ini untuk mengumpulkan semua peledak dan menyiapkan meriam itu. Afu pun dengan cepat mengumpulkan semua bahan peledak ke dalam meriam. Yanli yang punya strategi pintar memancing naga itu dan mengarahkannya ke arah meriam. Dan boom! Sang naga kali ini benar-benar telah tewas akibat meriam yang banyak itu wak. Tak lama kemudian mata air umur panjang itu benar-benar mengalir.
Tapi Yanli dan Si Yin sekarang sudah sekarat. Melihat kesempatan itu, si gubernur yang psikopat itu menembak Yanli dan Yanli pun tumbang di pelukan Si Yin. Si gubernur tidak menyangka dia telah berhasil mendapatkan mata air legenda itu. Dia kemudian meminum air itu. Dan benar saja tangannya yang putus tadi telah kembali utuh. Dan rambutnya yang beruban menjadi hitam kembali. Si gubernur benar-benar bahagia dan merasa luar biasa. Tapi saat dia mengambil air untuk dibawa pulang, ternyata dia musnah begitu saja, Wak. Ternyata pulau itu tidak membiarkan keabadian itu keluar dari sana. Seketika pulau itu tenggelam dan menghisap semua yang ada ke dalam laut. Mereka semua tenggelam, lalu Si Yin melihat Yanli yang akan mati tenggelam, Wak. Si Yin tidak mau kekasih hatinya itu tewas. Dia pun akhirnya mengeluarkan kekuatan terakhirnya. Sambil mencium Yanli, dia memberikan kehidupan lagi ke Yanli. Namun Si Yin lah yang malah tewas, Wak. Yanli yang menyadari itu pun tak kuasa menahan tangis, namun tak bisa berbuat apa-apa. Di tengah laut yang luas, dia menangis karena kehilangan Si Yin, sosok yang sangat dia sayangi. Setelah lama mengapung, Yanli dan Apu diselamatkan oleh warga setempat. Dia tak kuasa menahan kesedihan akibat kematian Si Yin. Beberapa waktu pun berlalu, tampak Yanli sekarang hanya menghabiskan waktunya di desa itu sambil melihat ke arah laut. Hari-harinya dihabiskan hanya melihat lautan yang menelan kenangan dan cintanya. Bahkan sampai Yanli menua pun dia tak bisa move on juga, Wak. Afu di sini benar-benar setia menemani Yanli meski mereka sekarang udah jadi kakek-kakek. Hal itu karena Afu telah berhutang nyawa pada Yanli karena berkali-kali telah menyelamatkan nyawanya. Makanya dia memutuskan untuk menemani Yanli sampai akhir hayatnya. Hingga suatu hari Afu seperti biasa mengajak Yanli untuk memancing di tengah laut. Nah di sini entah imajinasi Yanli aja atau emang sungguhan, dia seperti mendengar suara nyanyian Si Yin yang sudah lama tak dia dengar. Dan saat Afu menoleh ke belakang, dia tak melihat lagi si Yanli. Afu di sini sangat menangis kehilangan sahabat sejatinya. Dia juga terharu melihat kesetiaan Yanli pada Si Yin, cinta sejatinya itu. Dan film pun selesai. Wah, gimana, agak sedih ya endingnya. The real cinta sejati ya, sampai tua pun dia hanya berharap cintanya akan kembali lagi. Meski dia tahu itu hanya mimpi. Oh iya, ada part 2-nya film ini. Ntar cek aja di deskripsi linknya kalau udah aku upload ya. Oke, sekian dulu cerita dari The Legend of Mermaid. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.